Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan dengan kami Faiz dari Bekasi. Kali ini kita akan meneruskan mengenai perkembangan penanaman bibit anggur dengan rootstock Dogrit plus Entres Taldun. Terakhir kita update pada video sebelumnya pada usia 20 hari setelah grafting. Saat ini tanggal 12 Oktober 2021 sudah menginjak usia 33 hari setelah grafting. Nah, pada video sebelumnya kita ingat bahwa tanaman kita layu ya, daunnya layu karena asumsi kami kelebihan ZPT auksin dengan tanda-tanda yang sudah kita tahu bersama ya. Sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, sehari setelah itu karena kami tidak sabar, kita potes sulur-sulurnya tuh. Kita potes kedua pohon tersebut. Nah, kemudian kita pindahkan ke tempat yang permanen. Maksudnya permanen itu yang mataharinya full, bukan tempatnya ya. Tempatnya di atas ya, masih dalam pot tapi di atas ini potnya, dengan harapan terkena sinar matahari full. Fullnya dalam artian di tempat sini ya. Jadi kita ini menghadap utara ya, angin utara sangat kencang tuh. Sangat kencang angin utara. Mestinya kita buat mungkin penghalang UV ya di sini. Penghalang UV mungkin 2 meter supaya enggak kesian ini. Sebaiknya sih. Cuman nanti kita pikirin lagi. Nah, dalam pot tersebut terus matahari dari sini arah sini utara timurnya agak miring ya. Dia dari jam mulai terbit sekitar jam 7-an kena nih yang ini kena sampai sekitar jam 1:30 ya. 1:30 menghilang, dia tertutup oleh apartemen ya. Apartemen sampai sore ini nggak kena ya. Ini nggak kena ya, ketutupan sama toren, nggak kena dia. Kesian juga nih. Jadi cuman berapa jam ya? Taruh jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam setengah lah. Ya 6 jam setengah. 6 jam setengah. Kemudian yang satu lagi nih. Yang satu lagi dia kena jam setengah 10-an. Kemudian menghilang mataharinya, ketutupan apartemen. Tapi sekitar jam 3-an, 3 kurang seperempat ya, dia muncul di samping sini nih. Nah, matahari muncul 2:30 sampai ya mungkin jam 5-an ya, mataharinya tuh kuning begitu. Tapi sekarang jam 4 lewat, jam 5-an lah sekarang. Ini lagi mendung aja cuaca lagi mendung aja, jadi harusnya masih kena nih kalau kenceng ini ya. Yang tempo hari kita di sana kena cuman sore doang, 2:30-an sampai jam 3-an sampai selesai. Nah, sama perlakuannya kita taruh bareng, yang satu sebelah sana, satu sebelah sini. Kita taruh tadinya yang pot kecilnya itu di atas sini aja biar dia latihan kena matahari full dan
dalam tanda kutip ya. Nah, jadi harapan kita kan auksin itu kan dia menjauhi sinar matahari ya. Nah, harapan kami jadi auksin tersebut ketika kena matahari ini semua kan panas nih, kena panas full. Nah, dia menjauhi, dia lari ke bawah, ke akar ya, lari ke akar. Nah, sepertinya asumsi kita benar. Dia lari ke akar, kemudian tapi dia itu stuck. Kenapa stuck? Karena oksigennya berkurang drastis ya, turun ke bawah. Mungkin dia lari ke pertumbuhan akar pada 21 hari awalnya tuh kita taruh sini 21 hari setelah grafting dia stuck, kemudian dia mulai stabil, tapi dia malah pecah tunas air ya. Tunas air pada mulai pecah. Itu masih keadaan agak layu ya, masih agak layu itu, nggak hilang layunya. Padahal sepertinya air tidak cukup, tidak berlebihan, tidak berkurangan sepertinya ya, asumsi kami. Kemudian kita inisiatif pakai semacam bubuk ya, nanti kita bikin di video lainnya bubuk apa itu. Kita kasih sedikit saja, besoknya langsung tegang deh ini, langsung tegang mangkok, bagus sekali ya. Tapi nanti di video lainnya kita biar nggak ribet. Nah, setelah mulai stabil pada hari Minggu usia grafting 31 hari kita tanam ya di sini, tanam di sini sama bareng. Ini paginya, yang satunya lagi malam minggunya, sore harinya. Ini duluan berarti ya, tanpa kami siram langsung itu karena keburu maghrib. Nah, kita kasih ZPT lagi, kita kasih ZPT lagi supaya menghilangkan stres. Tapi hasilnya ya seperti sebelumnya ya, seperti masih di grafting umur di bawah 20 hari itu dia pecah lagi seperti ini. Nah, ini baru 2 hari lalu ya, tadi 2 hari lalu kan kita tanam di polybag ini. Nah, kejadian sama lagi dia, kelebihan ausin lagi, pecah dia 2 lagi nih. Saya bingung mana cabang ujungnya nih, 2 begini, malah yang kata samping ini malah lebih tebal ya. Saya juga bingung nih, sepertinya jangan kita apa-apain dulu. Nah, kita sebelum keluar ini, nah dia keluar sulur setelah kita kasih apa, nah ini kan bekas mana ya, nah ini bekas potekan kita nih yang awal, kelihatan nggak ya, potekan awal di sini. Nah, di atasnya lagi setelah kita kasih bubuk rahasia, keluar langsung tunas nih besoknya. Tunas sulur, maksudnya keluar sulur. Kita nggak berani potes lagi ya, takutnya nanti stuck lagi. Udah biarin, mungkin tanda dia mau vigor. Nah, kemudian pada minggu kita tanam, langsung benamkan sini sambil dikasih ZPT. Kayaknya kebanyakan lagi ZPT nya nih, padahal kita udah tanggung nih, kita kasih cuman mungkin 2 sendok untuk seliter air ya, terlalu bagus ZPT nya nih ya. 2 sendok berarti 30 mili. Soalnya kalau POC itu, ZPT POC itu agak penasaran ya, kita dikit kayaknya merasa kurang puas gitu, karena takarannya kita
nggak tahu, nggak kayak di pabrikannya kemasan kita tinggal ngikutin aja. Cuman ini pengen dipakai dikit banget, sayang masih banyak banget gitu, kita pakai aja 2 sendok kayaknya udah masih dikit banget itu, tapi masih kebanyakan juga, tapi nggak apa-apa sih, biarin, kita lihat dulu nanti mana yang lebih figur ya. Yang lebih figur kita pertahankan, yang kurang figur kita potong sebagian untuk memperbesar batang utama. Nah ini kan rencananya kita bikin vertical cordon ya, vertical cordon. Kita rencananya ini kan dari bawah sampai sekitar 50 cm ini patokannya. Nah dari 50 cm ini nanti rencananya kita ambil 5 mata tunas. Nah ini kita biarkan panjang dulu ke atas. Nah ketika 50 cm plus ditambah lagi 5 mata tunas, sudah sebesar batang pensil, akan kita pangkas ya. Jadi makanya kita tunas airnya kita pertahankan ini buat nambah-nambah pembesaran batang primernya. Nah ini tunas airnya kita pertahankan aja dulu, sepertinya sekitar 2 lah, 2. Nanti kita setelah 2 yang ketiganya agak mulai gedean dikit, kita potes-potesin. Nanti kita lihat perkembangannya, apakah kita akan tambahin jadi 3 atau tetap 2 biar pas nanti ya, nggak terlalu banyak kita buang nutrisi, kita terlalu panjang dibuang kan sayang ya, seperti itu. Baiklah kawan, saya rasa itu aja sih yang bisa kita pantau bersama kembangan bibit anggur kita, craftingan rootstock, dogrit, dan Entrestaldun. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ya buat kita bersama, bahwa kelebihan ZPT itu bisa ditangani dengan memberikan sinar matahari yang kencang, yang terik, karena full di bibit anggur tersebut. Nanti dari auksin itu kan menjauhi, dia lari ke akar. Jadi ketika kita buka kemarin tuh, polybag kecilnya sudah, akarnya sudah keluar ya dari polybagnya. Tapi yang ini belum sih, emangnya yang satu lagi belum, dia belum sampai keluar. Soalnya ini sering, akarnya sering stres seperti ini, sering ke pentok-pentok sama saya, goyang-goyang mulu, jadi lambat, stres dia, goyang-goyang mulu nih. Ini udah agak kerasan dikit nih. Ini aja kemarin habis saya tanam, saya masang ini nih buat nanti kedepannya kegencet ini ya, sampai ke sini nih. Entah ada yang putus apa enggak, saya nggak tahu nih, tapi kalau lihat dari batang daunnya sih mungkin dikit putusnya, nggak terlalu parah. Saya juga takut mati aja ini. Jadi kawan-kawan hati-hatilah kalau punya bibit anggur, jangan sampai kepentok-pentok. Lagi pula ini nggak keseringan pindah sono pindah sini, kan awalnya saya takut tuh bentaran pagi doang sampai siang, balikin sehari sekali, besoknya enggak, bolak-balik aja ini. Akhirnya setelah berapa hari kita pulin aja udah, biar nggak banyak gerak. Sama nih mau vertical cordon juga, tadinya sih pengen saya bikin ini ya, nah mau bikin tralis sini sekitar 1,8 meter. Cuman di sini kayaknya matahari kurang ya, kealingan dia. Nah ini kealingan mataharinya. Ini di sini 9:30, lari ke sini 10 sampai 12, 1 2 jam.
paling cuman yang di sini cuman 4 jam 5 jam kena ya, mentok banget 5 jam di sini kena. Nanti sayang juga, nanti khawatirnya akan berpengaruh terhadap perkembangannya ke depannya. Akhirnya saya mungkin ya sama nih, vertical cordon juga saya bikin nih. Nanti kan percabangannya sini saya bikin lagi. Ini kalau kepanjangan saya kesinin lagi, nggak usah tinggi ya, semi bonsai mungkin ya disebutnya, semi bonsai ini. Nanti juga di cabang sekundernya kalau sudah sebesar pensil, kita ambil aja 2 mata tunas saja ya. Misalnya udah ini sebatang pensil, kita pecahin di sini, sini pecah, potong, sisain 2 mata tunas saja. Entah gimana nanti ya perkembangannya, kita pantau terus saja. Kemudian ya ini yang stekan, disebut stekan ya. Yang video sebelumnya kita salah ngomong ya, tadinya kan graftingan ya. Yang mati bukan stekan maksudnya yang saya maksud itu graftingan yang mati, entres yang mati, stekannya masih bertahan. Nah, ini murni downgrade ya. Jadi saya penasaran, setelah graftingan mati, stekannya saya cabut gitu kan. Nah saya cabut itu seret. Saya sebenarnya ya tahu kalau seret itu kan karena akar ya, cuma saya mau penasaran akarnya ke bawah apa enggak. Saya tarik ke atas, lepas, bener putus itu. Masih akar kayak soun ya, bening, tapi dia bening putih ya, kayak soun seperti itu. Masih ada sisa ya, putus ya, tinggal dikit banget. Benar emang dia menghujam ke bawah, yang akarnya ke bawah banget, kelihatan kok. Yang ini juga tuh, yang sana kita lihat tuh ke bawah banget akarnya. Agak beda ya dengan rootstock yang lain. Biasanya rootstock lain kan melebar ke samping ya. Kalau ini menghujam ke bawah. Ini rencananya kita belum tahu mau kita bikin bang rootstock atau kita grafting. Kalau bikin bang rootstock lahannya nggak ada ya. Lahannya pas-pasan banget. Kita belum tahu nih mau bikin grafting, tapi udah kebanyakan ini. Cuma 2 aja udah kebanyakan ini. Pohonnya dikuasain sama istri saya ya. Ini yang di samping-samping nih, pohon-pohon mangga, alpukat, jamblang, bidara Arab, terong, macam-macam. Belum yang di bawah. Bawah ada rambutan, udah kembang. Pohon jambu saya pangkas ini ulet bulu mulu, ini tuh pohon jambu batangnya doang. Yang di bawah juga depan rumah banyak banget pohon-pohonan, udah nggak ada tempat lagi pula di depan itu habis itu mataharinya ya. Matahari dari sana, dari sebelah sini, ketutupan rumah saya, samping rumah saya tingkat, depan rumah saya tingkat, samping rumah saya, nah itu depan samping rumah saya tingkat juga. Sebelah sana apartemen nih kalau boleh dikasih tahu, ini apartemen Trans ya. Kalau kawan-kawan tahu mainan salju yang pertama di Indonesia, Trans Salju, Snow World. Nah ini dia depannya, ini mallnya, nah belakangnya apartemen, belum jadi ya. Nah ini kita kehilangan sinyal TV, udah habis deh, kita udah mungkin 2 tahun kita nggak nonton TV kan. Habisnya pakai, kalau nggak pakai parabola nggak bisa nih, pakai parabola. Baiklah kawan-kawan, demikian yang dapat kami sampaikan, curhat-curhat dikit ya. Nanti insya Allah kita pantau terus perkembangannya.
akan seperti apa. Ya mudah-mudahan sih bisa sampai panen berbuah ya. Senang juga ngelihatnya, soalnya sehari 2 kali bolak-balik kita, pagi sore pantau terus ya. Terima kasih kawan-kawan semua sudah meluangkan waktunya memantau perkembangan bibit anggur ini. Semoga bisa menjadi hiburan ya. Kalau pelajaran kayaknya ya, kalau ada alhamdulillah pelajarannya, kalau nggak ada anggapnya hiburan. Karena ilmu itu mungkin saat ini kita belum perlu, tapi mungkin kedepannya baru kita butuhkan. Demikian. Wah, kawan-kawan sama pengangguran, khususnya penghobi tanaman pada umumnya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.